Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal ma'had al-mubarak insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan tamu istimewa kita Al-Habib Muhammad bin Ali Zainal Abidin Al-Mukhdar. Beliau dari Banyuwangi, asal usulnya dari Ampel, Surabaya, Bib ya. Kakek beliau dari Surabaya, Ampel, dan beliau adalah menantu Al-Habib Thohir bin Abdul Al-Kaf, Tegal. Alhamdulillah hari ini beliau bisa datang kemari, juga putra Al-Habib Thohir, Al-Habib Alwi, namun beliau lagi istirahat di rumah. Kita hari ini alhamdulillah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau dulu mondok di di Rubat, di Habib Salim Asyatiri, dan sekarang mukim di Tegal. Mari kita dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh beliau, dicatat ya, siapkan hati dan pikiran untuk apa yang disampaikan oleh beliau. Maka dari itu untuk menyingkat waktu, kepada beliau Al-Habib Muhammad, tafadhal alaihi masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kalian digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau mengantarkan kalian, memasukkan kalian ke tempat pembagian warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, pertanyaannya, kenapa kok saya yang di pondok? Ya, masing-masing yang belajar di sini, yang mondok, coba berpikir, coba merenung. Kenapa kok saya yang ada di pondok? Kenapa teman-teman saya yang di rumah tidak mondok seperti saya? Pertanyaannya, siapakah yang memilih saya mondok, dan siapakah yang memilih orang-orang atau teman-teman saya tidak mondok? Siapa? Allah, jelas. Bukan bapak, bukan ibu. Itu hanya perantara saja, bukan kamu. Tapi Allah lah yang meletakkan dalam hati orang tua kamu keinginan agar supaya memiliki anak-anak yang soleh-solehah, sehingga muncul rasa dalam orang tua kita, keinginan untuk agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, akhirnya dipondokkan. Kamu begitu juga. Kenapa kok kamu mau mondok? Karena dalam hati kamu ada keinginan. Siapa yang meletakkan keinginan tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jumlah pemuda-pemudi di Indonesia ini jutaan, ya kan? Yang mondok berapa persen? Berapa persen? Sangat-sangat minim, sangat-sangat sedikit. Bahkan banyak yang tidak mau kalau disuruh mondok. Artinya apa di sini? Artinya ketika di hati kita ada keinginan untuk belajar ilmu agama, berarti kamu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Kalau kamu orang-orang pilihan Allah, berarti kamu insya Allah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang dikasih rezeki, duit, uang,
Yang maksiat, yang taat dapat semuanya kan? Orang dikasih rezeki oleh Allah sehat, yang maksiat, yang taat, yang kafir, yang muslim dapat semuanya. Tapi ketika orang dikasih keinginan untuk mau dekat kepada Allah, mau dekat dengan Nabi Muhammad, mau dekat dengan Rasulullah, itu hanya orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gerakkan hatinya, jiwanya, di semuanya untuk mau mempelajari ilmu agama. Mafhumul hadis, siapa yang tidak diinginkan kebaikan, Allah akan buat dia tidak senang belajar ilmu agama. Hati-hati ya. Kalau kita ada tidak senang, berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam diri kita. Alhamdulillah, beradanya kalian di sini menunjukkan kalian ingin untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan warisan Nabi? Ya karena sudah jelas. Nabi sendiri yang bersabda, "Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma." Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi yang diwariskan itu adalah ilmu. Beda kalau manusia biasa meninggal ada harta, ada rumah, ada motor. Tapi kalau nabi yang ditinggalkan semuanya adalah sedekah, warisan nabi hanyalah ilmu. Artinya kalau ada orang dapat warisan, berarti dia apa? Keluarga atau bukan? Hah? Ada orang meninggal, kemudian yang lain dapat warisan, berarti dia keluarga atau orang lain? Ya keluarga. Kamu dapat warisan ilmu, berarti kamu termasuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga Nabi. Siapa yang tidak ingin? Siapa yang tidak bangga? Oleh karena itu, suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau masuk ke pasar sambil teriak-teriak, "Hei orang-orang pasar, di masjid lagi dibagiin tuh warisannya Nabi, ada pembagian warisan, kok kalian malah sibuk di pasar, tidak mau ngambil?" Bingung orang-orang pasar, "Hah? Warisan Nabi dibagikan di masjid?" Bayangan mereka apa? Baju Nabi lagi dibagiin, pedang Nabi lagi dibagikan, ya, sorban Nabi mungkin lagi dibagikan, sehingga langsung pasar sepi, semua lari ke masjid. Kenapa? Ingin dapat bagian warisan Nabi Muhammad SAW. Ternyata sampai masjid nggak ada pembagian. Oh, ini hoak ini. Abu Hurairah lagi nyebarin hoak ini, bisa ditangkap polisi ini. Hoak ini, sehingga mereka balik lagi ke pasar, ketemu Abu Hurairah. "Ya Abu Hurairah, kamu pembohong, penyebar hoak kamu." Loh kenapa? Kami ke masjid tidak ditemukan di situ pembagian warisan Nabi Muhammad. Tidak ada orang bagi-bagi sarung, tidak ada orang bagi-bagi sorban, nggak ada. Nah terus kata Abu Hurairah, "Kamu yang temukan apa di masjid? Apa yang kalian lihat di masjid?" Ya ada orang kumpul-kumpul di situ lagi belajar ilmu agama, menjelaskan halal dan haram. Ada orang lagi kumpul berzikir di masjid. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Ya itu warisan Nabi. Itulah yang saya maksud dengan warisan Nabi. Nabi tidak punya apa-apa. Nabi bukan Nabi yang kaya. Walaupun Nabi kalau mau, Nabi milih hidup sederhana. Nabi tidak miskin, tapi milih hidup beda. Ya, kenapa? Karena malaikat sudah menawarkan, "Ya Rasulullah, kalau engkau mau ya Rasulullah, itu gunung, itu pasir di Mekah akan dirubah jadi emas untuk Nabi Muhammad. Bukan segram 2 gram emas, ya, tapi gunung mau jadi emas untuk Nabi Muhammad." Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Ya. Nabi Muhammad lebih memilih, ya, hidup sederhana. Kenapa? Karena kata Rasulullah,
ketika aku kenyang aku bersyukur, ketika aku lapar aku bersabar, aku menikmati, ya. Jadi warisan Nabi Muhammad adalah yang sedang kalian yang pelajari saat ini. Kalian sedang berada di tempat markas warisan Nabi Muhammad SAW. Ini pondok, bukan pondoknya kiai, bukan pondoknya ustadz, tapi ini pondoknya Nabi Muhammad SAW. Hanya beliau, guru kita ini menjadi, ya, penanggung jawab saja untuk mengatur warisan Nabi Muhammad. Hakikatnya ini adalah pemilik Nabi Muhammad SAW. Kita semua sedang berusaha untuk mencapai, mendapatkan yang banyak daripada warisan Nabi Muhammad. Artinya apa? Yang serius, ya, yang serius. Jangan dianggap main-main. Kalian sedang belajar ilmu yang paling afdal. Kalau mungkin tetangga, teman, kakak, keluarga, sepupu, ada yang kuliah, ada yang sekolah, perhatikan, yakini dalam hati kamu, kamu sedang mencari yang paling hebat, yaitu ilmu agama. Nabi Muhammad diutus untuk membawa syariat. Nabi Muhammad turun diutus oleh Allah ke dunia untuk membawa syariat yang sedang kamu pelajari. Ya. Jadi kamu kedudukannya, kalau kamu bisa mendapatkan itu, berarti kamu sudah menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al ulama warathatul anbiya. Ini bukan makom biasa, itu makom tertinggi. Ulama yang bagaimana? Ulama yang ketika mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan ilmu warisan Nabi Muhammad SAW, mereka semakin bertambah takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Jangan kamu berpikir, ya mungkin namanya santri, ya namanya anak pesantren, itu pasti, bukan insya Allah, pasti ada rasa bosan, ya kan, sumpek, galau, ya, gelisah, itu biasa. Pengen nikah, ya, itu biasa, ya. Yang tidak biasa, yang tidak normal, yang tidak pengen berarti. Itu manusiawi. Cuman ketika muncul sesuatu, ya, khawatir itu namanya, lintasan-lintasan hati yang seperti tadi, coba diingat lagi. Saya di sini ini bukan asal. Saya di sini ini bukan untuk main-main. Saya di sini untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Kalau saya hanya dapat sedikit, rugi saya. Kalau saya hanya main-main, malas, tidak ada serius, rugi, waktu rugi. Padahal ilmu itu, kata ulama, ala lisani halih. Ilmu itu seumpama, ilmu itu seseorang, maka dia akan berucap, ya. Seumpama ilmu itu seseorang, seumpama ini, maka ilmu akan berucap apa? A'tini kullak u'tika ba'di. Seumpama ilmu itu seseorang, dia akan ngomong seperti itu. Kasih aku semuanya, kamu akan saya kasih sebagian. Bagaimana maksudnya? Ilmu akan berucap, kasih aku semuanya, a'tini kullak. Kalau kamu ingin dapat ilmu, kerahkan seluruh yang memiliki untuk ilmu. Waktu, tenaga, harta, ya, kesabaran, hawa nafsu, semua dibuang untuk ilmu. Kerahkan semuanya untuk ilmu, maka kamu akan dapat sebagian dari ilmu. Faham? Artinya apa? Kalau ada orang untuk dapat ilmu, dia tidak mengerahkan semuanya. Mau dapat ilmu tapi males, waktunya sebagian buat main-main, ya. Untuk sesuatu yang ilmu, untuk hartanya dieman-eman, untuk beli kitab, ya, dieman-eman, di uangnya disimpan. Tapi untuk sesuatu yang sifatnya duniawi, semangat. Kamu tahu uang 50.000 yang warna biru itu? Itu kalau dibawa ke masjid mahal, tapi dibawa ke supermarket, dibawa ke kafe, dibawa ke restoran,
Ditanya temannya, bawa uang, bawa berapa? 50.000. Loh kok sedikit? Betul tak? Tapi kalau dibawa ke masjid, bawa uang, bawa 50.000. Wih, banyak 50.000. Jadi untuk ilmu kerahkan semuanya, ya. Karena tidak mungkin seandainya orang umurnya 1000 tahun, 1000 tahun semuanya digunakan untuk belajar, tidak mungkin dia dapat semua ilmu. Ada orang umurnya 1000 tahun, full 1000 tahun untuk ngaji terus, seumpama. Itu pun tidak mungkin dia bisa mempelajari semua ilmu di dunia. Berapa banyak ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi umurnya cuma sedikit. Apalagi di antara umur yang sedikit umat Nabi Muhammad ini yang cuma 60 dan 70 tahun rata-rata, itu pun masa belajarnya hanya sebentar, mungkin 10 tahun, ya kan? 7 tahun. Sudah 7 tahun masih banyak malesnya lagi. Ya. Belum lagi dipotong tidurnya, belum lagi dipotong ngobrolnya. Libur lagi. Jadi mumpung kamu waktu yang sebentar ini masa kamu di pondok ini, kalau kamu merasa kok tidak libur-libur ya, kok lama liburannya, ini sebetulnya sangat-sangat sedikit dibanding masa kamu setelah mondok. Ya Banda? Nanti ada masa setelah mondok, menikah setelah itu punya anak, terus itu panjang. Ini kamu mondok yang sebentar ini seperti ngecas. HP itu dicas 1 jam untuk dipakai 10 jam kan gitu. Dicas 1 jam untuk dipakai 12 jam HP kan. Kamu mondok 7 tahun 10 tahun untuk dipakai 50 tahun setelahnya. Makanya waktu dicas jangan dilepas-lepas. Ngecas lepas dulu buat main game. Ngecas sebentar 1 menit dilepas lagi. Jangan biar cas biar full sekali, setelah full baru dipakai kan begitu. Mondok yang serius mondok, nanti ketika keberkahan dalam ilmu agama itu nyata sekali. Saya yakin pasti, walaupun saya belum tanya sama Ustadz, sama Kiai, belum tanya saya pelajarannya apa, cuman saya yakin di sini pasti mempelajari jurumiyah, betul? Padahal yang ngarang jurumiyah sudah berapa ratus tahun meninggal. Tapi sampai sekarang dimanapun ada pondok pesantren di dunia, bukan di Indonesia, di dunia, pasti belajar ilmu jurumiyah, pasti belajar kitab jurumiyah. Satu-satunya kitab yang paling tersebar adalah kitab jurumiyah. Berkah. Semuanya pernah sekolah ada di sini? Sekolah umum, SD, beli buku pelajaran kan? Sampai sekarang masih dipakai enggak? Buat bungkus pisang goreng. Berapa kali saya beli pisang goreng, beli ya gorengan, bungkusnya ada namanya Susi siapa, nanti namanya Ujang ya. Buku-buku pelajaran umum jadi bungkus kacang goreng, kacang rebus. Kenapa? Kok tidak ada saya temukan kitab jurumiyah jadi bungkus kacang? Karena masih dipakai, ya kan? Tapi buku sekolah umum ketika selesai sudah mau dipakai setelahnya sudah lain kurikulumnya. Dalam artian keberkahannya beda dengan keberkahan kitab-kitab para ulama. Oleh karena itu pahami, yakini dan renungkan bahwa kamu sedang berada di tempat termulia di muka bumi ini. Ya, kalau Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian mampir lewat kemudian kalian lihat ada taman surga, mampir, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kita di dunia kok ada taman surga di dunia? Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang kau maksud dengan taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan hilakud dzikir. Di mana di situ ada perkumpulan yang menyebutkan nama Allah, di mana di situ ada perkumpulan yang menyebut nama Nabi Muhammad, maka itu adalah taman-taman surga. Kata ulama, maksud taman surga di sini ada dua makna. Yang pertama,
sifatnya seperti sifat surga. Artinya apa? Siapa orang yang masuk ke taman surga di dunia, maka kemungkinan besar dia akan masuk surga di akhirat. Lah kamu bukan cuma di taman surga, bukan di luar, kamu ada di tempat yang setiap hari ada pengajian di situ, yang memang dibuat untuk taman-taman surga. Lebih hebat lagi. Ya. Makna yang kedua kata ulama, taman surga itu ya tempat itu nanti akan ada lagi di akhirat. Bukan cuma orangnya, tapi tempat tersebut akan ada lagi di akhirat. Sebagaimana raudhah min riyadil jannah kata Rasulullah ketika mengatakan raudhah ma baina baiti wa mimbari ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi karena sebagian orang mempunyai pendapat mengatakan bahwa pondok itu kelas bawah, sekolah hebat, ya kan? Mondok itu kelas bawah. Artinya kalau nggak bisa sekolah baru mondok. Ini orang, ya, ini orang bodoh. Mau tidak mau harus kita katakan ini orang bodoh. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Karena dia tidak mengenal Nabi Muhammad. Ya. Karena dia tidak mengenal para ulama-ulama besar di muka bumi ini, yang mereka semuanya mempelajari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang belajar ilmu agama, apalagi di pondok pesantren, berarti dia adalah ingin mencapai derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Laulal ulama alladzi ikhtara Allah fil awliya, famanil awliya, kata ulama dikatakan, kalau bukan ulama yang jadi wali, terus siapa yang jadi wali? Kamu kerja wali fulan, syekh fulan, waliullah, punya keramat ini, itu pasti mereka ulama juga, pasti mereka belajar juga dulunya. Kalau bukan ulama yang jadi wali, itu siapa yang jadi wali? Masa orang bodoh terus jadi wali? Tidak mungkin. Ya. Yang kita kenal Sultanul Ulama Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, kewaliannya sudah tersebar di mana-mana, manaqibnya di mana-mana dibaca di Indonesia. Jangan kita hanya kenal manaqibnya saja, jangan hanya kenal dengan karomahnya saja, tapi beliau juga ulama besar. Beliau aja juga adalah, ya, mufti madhab Hambali. Bahkan beliau madhab Hambali di akhir hayatnya. Sebelumnya beliau madhab Syafi'i. Artinya yang wali besar tersebut mereka juga orang yang dulu belajar seperti kalian belajar, juga belajar fikih, juga belajar ilmu-ilmu agama. Ya. Makanya ketika kamu mempelajari, melihat manaqib ulama, jangan hanya melihat akhirnya saja. Sehingga dikatakan man nadhara ila nihayatir rijal sara zindiqan wa man nadhara ila bidayatir rijal sara siddiqan. Siapa yang melihat hanya akhir-akhirnya para aulia, maka dia akan menjadi orang zindik. Apa orang zindik itu? Ya, pencari keramat. Tidak mau mondok, tidak mau belajar, tidak mau, tapi pengen bisa hilang, pengen bisa kebal. Nah, suruh ngaji tidak mau, tapi pengen wiritan yang bisa kebal, tahan bacok. Nah, ini zindik nanti. Ya, hati-hati. Bukannya dilarang, tapi dilihat. Kenapa? Terpengaruh oleh keramatnya para wali-wali. Dia hanya melihat akhirnya saja. Membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani hanya membaca keramatnya saja, tidak pernah baca bidayatuhu. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah? Itu tidak pernah dibaca. Ya. Ketika kita membaca manaqib, ketika kita membaca manaqib guru kita almarhum Kiai Muhammad Nasihan Amin, ya, jangan hanya melihat ketika akhir-akhirnya saja. Masya Allah punya pondok, santri, ya, di mana-mana diundang. Jangan lihat enaknya saja terakhir. Lihat bagaimana beliau berusaha ketika berusaha menjadi ulama. Belajarnya bagaimana, mujahadahnya bagaimana, prosesnya bagaimana, sehingga mendapatkan akhir yang begitu indah.
Karena orang yang melihat nadhara ila bidayatir rijal sara siddiqan. Tapi kalau kita melihat permulaannya para aulia-aulia, ya, Syekh Abdul Qadir Jilani bisa mencapai derajat yang tinggi. Oh, beliau ini mujahadahnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau didatangi awan yang sangat besar, ya, awan yang terang benderang sangat besar mendekat kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika telah mendekat, mengatakan awan ini, ya Abdul Qadir. Wih, awan ini bisa ngomong, ya, wahai Abdul Qadir, telah aku halalkan yang haram, telah aku angkat kewajiban-kewajiban buat kamu karena kedekatan kamu kepadaku. Paham? Jadi maksudnya seperti ini, kamu sudah tidak usah sholat sudah, ya, tidak usah sholat sudah. Mau maksiat bebas, sudah finish, ya, sudah cukup, sampai sudah sama Allah. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani mengambil, ya, batu atau yang sandalnya sambil mengatakan ikhsa anta ya la'in, ya, celaka wahai kamu, wahai yang terlaknat. Tahu beliau, tiba-tiba awan tadi berubah, mengecil jadi hitam, ya, ternyata itulah iblis, ternyata adalah iblis. Kenapa beliau kok bisa tahu kalau itu iblis? Ditanya oleh murid-muridnya. Padahal kata iblis, ketahuilah wahai Abdul Qadir Jilani, dengan metode barusan itu saya sudah menyesatkan 70 orang yang seperti kamu makomnya. Lihat, kamu lihat, Indonesia ini termasuk negara hebat, penghasil nabi palsu terbanyak. Masya Allah, kalau sudah nabi palsu sering banget berita di Indonesia, ya. Terakhir ada yang tidak kuat, ya, kalau kebanyakan nabi palsu ngaku Tuhan akhirnya, ya, ada di Probolinggo ngaku Tuhan, di Lombok juga ada yang ngaku Tuhan. Nabi palsu sudah banyak saingan. Kalau wali udah jangan tanya, wali udah sangat banyak yang ngaku wali. Banyak yang ngaku nabi, bahkan ngaku Tuhan, ngaku wali banyak. Kenapa? Ya karena dapat tipuan-tipuan semacam ini dari syaitan. Syekh Abdul Qadir Jilani ketika ditipu bukan oleh syaitan lagi, iblis. Yang goda kita maksiat itu bukan iblis, jangan pede kamu, ya. Hah? Jangan kepedean kalau digoda iblis. Yang digoda iblis itu kelas-kelas Syekh Abdul Qadir Jilani, yang wali-wali besar. Kalau kita ini kopral-kopralnya setan. No, setan yang paling bawah itu yang godain kita untuk maksiat, untuk jangan sholat jamaah. Itu setan-setan yang kecil-kecil, ya. Karena setan itu juga ada pangkatnya, juga ada pangkatnya. Yang pangkatnya tinggi goda manusia yang pangkatnya tinggi di sisi Allah, ya. Karena semakin cerdas juga iblis tersebut. Sehingga ketika itu beliau ditanya oleh muridnya, kenapa engkau kok bisa tahu kalau itu adalah iblis? Dari ucapan dia sendiri yang mengatakan, telah aku halalkan yang haram, dan itu tidak mungkin terjadi di dunia. Selagi kita masih hidup, pasti Allah akan tetap mewajibkan syariat kepada kita. Taklif, ya, taklif itu artinya apa? Apa artinya taklif? Paksaan. Secara bahasa artinya paksaan. Kamu ini dipaksa harus sholat 5 waktu, ya kan? Dipaksa harus puasa Ramadan, itu taklif. Syaratnya harus balik akil. Dan selagi kamu masih punya akal, masih kamu sudah balik dan berakal, maka kamu wajib sholat. Tidak mungkin ada orang ceritanya tidak wajib sholat. Dan ini mulai banyak sekarang. Nggak tahu kalau di sini ada apa enggak? Islam, kalau di Jawa Islam iling namanya. Islam iling. Sudah sholat Pak? Sudah. Kapan? Barusan. Loh, saya tidak lihat. Saya iling sama Allah, ingat sama Allah. Jadi sholatnya cuma ingat saja. Merem, sudah selesai sholat. Ya, dan ini banyak seperti ini. Jadi tidak ada lagi rukuk wudhu, tidak ada lagi.
Kenapa? Berdasarkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata li dzikri. Pakai dalil lagi. Ini yang tidak sholat ini, yang cuma duduk manis saja, ngomong iling, sudah ingat sama Allah. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat kepadaku. Di Al-Quran memang ada ayatnya, tapi ya, kalimat haq yuridu bihal batil. Omongannya benar, emang ada di Al-Quran, tapi tujuannya untuk membenarkan dirinya. Hati-hati. Kenapa orang semacam ini? Yaitu tadi, dia hanya melihat ibadah saja, hanya melihat keramat-keramat saja, tapi tidak mau ngaji ilmu agama. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ditanya murid-muridnya, dari mana engkau tahu bahwasanya itu adalah iblis? Pertama dari ucapan iblis sendiri yang mengatakan telah aku halalkan yang haram, dan itu tidak mungkin. Nah, dari mana engkau bisa tahu itu tidak mungkin? Ya karena belajar. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani juga belajar, mengerti ilmu-ilmu Allah, mengerti kewajiban syariat, sehingga tidak ada ceritanya orang tidak wajib ketika dia masih hidup di dunia. Makanya di Al-Quran Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pakar-pakar tafsir mengatakan makna yakin di situ adalah al-maut. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu, ibadahlah terus kepada Allah sampai datang kepada kamu al-yakin, yaitu al-maut, kematian. Selagi dia masih hidup, tidak ada ceritanya tidak ada sholat. Ya. Ini kalau kalian belum dengar, belum tahu ada orang semacam ini, bersyukur. Ya, bersyukur. Kok saya tidak pernah tahu, Bib, ya, ada orang sholatnya cuma diem doang gitu. Nah, bersyukur kamu, karena saya sudah berkali-kali dengar. Berkali-kali ada orang ngelapor sama saya, Bib, di situ ada orang doanya, kalau bahasa Jawa, dungane mandi, Bib. Doanya itu manjur, Bib. Kalau ngomong doa manjur, terjadi, Bib. Banyak orang minta doa sama dia, tapi dia tidak sholat, Bib. Setan. Nah, saya langsung jawab apa itu? Setan rupa manusia. Tidak mungkin. Loh, tapi manjur, Bib. Ya. Setan juga manjur. Ya. Itu yang bantuin Nabi tukang sihirnya Nabi Musa siapa? Setan kan? Jadi tolak ukur bukan manjur tidak manjur, itu namanya istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Emang sengaja sama Allah dituruti supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada orang tidak wajib sholat karena sudah sampai kepada Allah, maka yang pantas untuk tidak sholat adalah Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Ini ada orang tidak sholat, kenapa? Karena sudah sampai kepada Allah. Maka yang pantas adalah ya Rasulullah. Ya kan? Nabi Muhammad orang yang paling hebat di muka bumi. Ternyata Nabi Muhammad sholat. Sayyidina Abu Bakar sholat, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, semua sholat. Syekh Abdul Qadir Jailani sholat, Syekh Faqih Muqaddam sholat, Kiai Hasyim Asy'ari sholat, semua para ulama-ulama kita sholat, wali-wali kita besar semuanya sholat. Kok ada orang sekarang mengatakan sholat tidak wajib karena sudah alasan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu semuanya anak-anak karena tidak ada ilmu agama. Mereka hanya fokus wirid-wirid saja, mereka hanya fokus zikir-zikir saja, tapi tidak pernah ngaji fikih, ya, tidak pernah ngaji fikih, tidak ada dasarnya, sehingga goyang imannya, dipengaruhi oleh setan. Makanya kalian ini sedang membentengi diri kalian. Kalian mondok, kalian belajar, berarti kalian sedang membuat benteng. Nah, kalau buat benteng jangan tipis, yang tebel. Kalau tipis kena angin roboh. Ya. Kalau mondok jangan nanggung. Ya. Yang mantap sekali, yang tinggi, yang pintar, yang hebat. Habib saya susah hafalan, Habib saya susah pemahaman. Tugas kamu usaha bukan hasil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Usaha dulu. Kalau kamu sudah usaha, pasti Allah akan kasih kemudahan. Saya tidak paham Habib. Sudah berapa kali tidak ngerti-ngerti. Belum. Tidak ada ceritanya kamu sudah habis kesabaran saya. Sudah habis, sudah waktu saya tidak ada. Ya. Terus usaha, terus usaha. Ya. So, kalau kita baca manaqib para ulama-ulama terdahulu, mereka itu banyak yang dulunya bebel, bukan lagi bodoh, bebel, bodoh murakkab. Ya.
Sampai-sampai dikatakan ada satu ulama, beliau setiap malam ngulangi ilmu yang dipelajari tadi sampai 100 bahkan 500 kali diulangi setiap malam. Sambil teriak, diulangi terus. Sampai-sampai dikatakan dalam kitab sampai tetangganya yang alim. Yang alim tetangganya dulu. Kenapa? Setiap malam dengar. Hah? Artinya apa? Mereka tidak ada kata putus asa. Tidak ada ceritanya untuk wis, berarti saya memang bodoh, berarti saya memang ditakdirkan bukan jadi ustadz, bukan jadi ulama. Tidak ada. Ya. Yang penting poinnya apa yang poinnya pertama? Kalau almarhum abah saya, ya, almarhum Sayyidil Walid Habib Ali Zainal Abidin Al-Muhdar, beliau berpesan kepada saya ketika saya mondok, yang penting satu, jangan melanggar. Jangan melanggar. Paham? Kamu paham, tidak paham, ngerti, tidak ngerti pelajaran di kelas gurunya. Memang itu pemahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih. Ada yang sekali langsung paham, ada yang 2 kali, ada yang itu pemahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting satu, jangan melanggar.